kuliah kita masih ada menyisakan 4 minggu lagi. Jadi redoks 2 kali, termodinamika sekali, sama satu lagi nanti pelarut non air. Ya. Untuk presensi mungkin nanti di siang saya siapkan presentasinya. Kita kuliah sampai 12.00 karena saya masih ada kuliah lagi jam 1 ya. Nanti saya berikan soal sampai 12.30 untuk dikumpulkan seperti biasa. Saya akan menjelaskan sampai 12.00. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, silahkan di screenshot dulu kuliahnya untuk buku perkuliahan. Ini kalau bikinnya di Oke, sudah ya. Kita lanjutkan lagi ke materi hari ini. Baru kita sudah belajar apa aja? Ada yang masih ingat? Materi bukan sebelumnya? Ini ya cek bukan sebelumnya kita membahas apa ya? Asam basa. Asam basa. Minggu ini juga masih asam basa gitu. Asam basa ini tentang apa yang sudah kita bahas? Apa? Asam basa tentang apa? Tentang struktur dan ikatan H pada air, Bu. Ikatan H pada air atau auto ionisasi air ya. Kemudian apa lagi? Asam dan basa konjugat. Oke, ada asam basa konjugat. Terus apa lagi yang saya bahas? Masih ada atau cuma dua ini yang kita bahas minggu lalu ya? Yang itu Bu, bahasa asam Lewis, bahasa Lewis, Arrhenius itu Bu. Nanti ada teori asam basa ya. Kita sudah membahas teori asam basa.
ada teori Arrhenius, kemudian ada Bronsted-Lowry, ada juga yang Lewis terakhir. Oke, kita sudah bahas ini ya, ini tidak terlalu kita dalami karena pernah kita pelajari di TPB. Kemudian Bronsted-Lowry sudah kita lihat minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita fokus pada pembahasan tentang asam basa Lewis. Oke, sebelum ke sana kita lihat dulu ya di sini ya. Asam karbonik katanya atau asam karbonat H2CO3 pasti tahu ya. Nah, ini kalau kita tuliskan rumusnya berdasarkan Pauling, kita akan mendapatkan struktur seperti ini. OCOH 2 kali dilaporkan memiliki pKa 16,4. Sedangkan berdasarkan aturan diprediksi pKa satunya adalah 3. Nah, ini merupakan salah satu anomali struktur ya. Ini maksudnya kalau kita uji yang sebenarnya kita lakukan di lab, kita akan mendapatkan pKa-nya itu adalah 6,4. Sedangkan berdasarkan strukturnya pKa satunya itu sama dengan 3. Masih ingat nggak cara menentukan pKa yang minggu lalu? Apa rumusnya? Yang ini 8 min 5P. 8 ini apa? Tetapannya ya. 5 juga tetapannya. P ini apa? Jumlah gugus okso. Jumlah gugus okso. Gugus oksonya ada berapa di sana? Ada berapa gugus okso di sini? 1 ya. Berarti rumusnya 8 min 5P, artinya 8 dikurangi 5 kali 1 sama dengan 3. Nah, berdasarkan aturan Pauling, kalau kita lihat dari strukturnya harusnya pKa-nya ini 3 gitu. Tapi setelah diuji pKa-nya ternyata 6,4. Maka bisa kita katakan bahwa rumus Pauling ini ya tidak berlaku untuk semua gitu. Masih ada pengecualian lagi atau masih ada anomali yang lain gitu ya. Oke. Konsentrasi asam sebenarnya kurang dari CO2 yang terlarut sehingga pKa 1 sama dengan 3,6. Kalau kita lihat di sini, kalau kita punya H2CO3, kalau kita larutkan ke dalam air dia akan jadi apa? Dua H plus CO3 Dia itu ini H2H plus sama CO3 2 min. Plus CO3 2 min gitu kan ya kalau dalam air ya. Tapi kalau kita kalau kita amati lebih lanjut, sebenarnya kan H2O-nya atau tadi CO3 2 min gitu ya. Nah, ini kan kalau kita reaksikan lebih lanjut dalam air dia akan menjadi CO2 plus O2 min. O2 minnya ini akan ditarik oleh H plus dari H2O sehingga dia akan bentuk H2O. Kita akan mendapatkan gas CO2 ini. Katanya konsentrasi asam sebenarnya kurang dari CO2 yang terlarut. Atau jumlah H plusnya di sini lebih sedikit dibandingkan jumlah CO2 ini. Sehingga pKa-nya yang benar itu adalah 3,6. Lalu di sini ada oksida anhidrat. Apa itu senyawa anhidrat? Ada yang masih ingat nggak? Yang tidak mengikat air, Bu. Yang tidak mengikat air ya. Ini sifat asam basa dalam tabel periodik. Jadi semakin ke kanan kita lihat bahwa keasamannya itu akan semakin meningkat. Semakin ke bawah keasaman akan semakin menurun sifat asamnya ya. Untuk oksida anhidrat. Ya, oksida anhidrat di sini kita lihat
oksida asam dan basa. Oksida asam merupakan oksida yang mengikat air dan melepaskan proton ketika dilarutkan. Apa contohnya? Nah, ini contohnya. Ini berarti bagian dari oksida asam karena dia mengikat air ya dan dapat melepaskan proton, katanya CO2 tambah H2O, dia akan menjadi H2CO3 ya, H2CO3. Nah, H2CO3 kita larutkan ke dalam air lagi, dia akan menjadi H3O plus ditambah HCO3 HCO3 min gitu. Ini kalau adik-adik tuliskan ulang, ini sebenarnya rumusnya adalah H2CO3 gitu. Jadi dalam kimia ini tuliskan sesuai dengan strukturnya ya, sesuai strukturnya. Kemudian H2CO3 ini kita reaksikan lagi dengan air, kita akan mendapatkan H3O plus ditambah HCO3 minus. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang masih bingung? Bisa ya. Jadi kalau kita simpulkan CO2 ini adalah oksida asam. Kenapa dia oksida asam? Karena dia dapat mengikat air dan melepaskan proton. Ya. Mana protonnya? H3O+. Kenapa yang dikatakan proton? Kalau kita lihat reaksi lebih lanjut, H3O+ itu adalah H plus ditambah H2O. Nah, di sini ada proton. Sehingga ini termasuk kategori oksida asam gitu. Kemudian ada lagi oksida basa. Oksida basa adalah oksida yang mana proton ditransferkan ketika dilarutkan. Atau apa ya? Kalau oksida basa ini biasanya dia terbentuk dari logam dan non-logam, yang mana ikatannya cenderung ionik ya. Kalau asam kan ikatannya kovalen. Contohnya CO2. CO2 ini ikatannya ionik atau kovalen dalam CO2? Cek apa ikatan jenis ikatan di dalam CO2, ionik atau kovalen? Kovalen ya, ikatannya kovalen. Atau yang lain masih ada SO3. SO3 kalau kita tambahkan H2O jadi apa kira-kira Dede? Menjadi H2SO4. Berarti SO3 ini oksida asam atau oksida basa? Asam. Oksida asam. Kenapa dia dikatakan oksida asam? Karena ketika dilarutkan ke dalam air dia menjadi H2SO4, dan H2SO4 kalau kita tambahkan air lagi ya, H2O, dia akan jadi apa nih? H3O plus ditambah HSO4 minus gitu ya. Atau ini bisa kita jabarkan ya, H plus ditambah H2O. Bisa juga kita katakan H2SO4 dalam air, dia akan menjadi H plus ditambah HSO4 min. Jadi putusnya satu-satu ya. Itu artinya SO3 ini juga oksida asam. Oke, kemudian kira-kira kalau kita punya NO2, NO2 oksida asam atau oksida basa? Basa. Basa, CaO, oksida asam atau basa? Oke, nih tuliskan reaksinya ya, tuliskan reaksinya. Reaksi oksida keduanya, 1 dan 2 ini. Seperti reaksi yang ini, seperti yang ini. Ataupun yang ini. Saya tinggal sebentar ya. Saya izin sebentar ke belakang. Coba dikerjakan dulu. NO2 sama CaO ini termasuk oksida jenis apa?
Oh, belum ngerjain lagi. Oh. Cek, suara saya terdengar? Terdengar Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini tadi. Gimana reaksinya NO2 sama CaO? Benar Bu. Ya, NO2 reaksinya gimana? NO2 ditambah H2O, reaksi bolak-balik menjadi ON kurung OH2. Oke, lalu? Terus ON OH2 ditambah H2O, H2 ditambah H2O dia akan menjadi H3O plus sama O2N OH min. NO2 plus H2O menghasilkan HNO3 plus NO Bu. Oke, yang perempuan itu sudah juga ya, sama ya. Kalau kita ikutin rumus yang ini, seperti yang disampaikan oleh Mulyadi, kalau yang ikutin rumus yang biasa, karena belum biasa dengan yang seperti ini ya, boleh juga. Oke, coba cek satu lagi, yang CaO, kalau kita reaksikan jadi seperti apa dia? Untuk yang CaO. Nambah H2O liquid langsung dia menjadi CaO plus Ya2 ditambah 2O. 2O minus. Nah, kalau di sini kan ada dia sudah bisa langsung membedakan ya. N dengan O, dua-duanya senyawanya adalah dua-duanya unsurnya non logam. Berarti kalau dia sesama non logam kemungkinan ikatan yang dibentuk itu ada ikatan kovalen, sehingga kalau dia ikatannya kovalen itu merupakan oksida yang sifatnya asam ya. Dan yang CaO ini oksida basa karena ikatannya ionik antara logam dengan non logam. Kata ini bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, kita teruskan ya. Nah, kemudian ada lagi oksida yang bersifat amfoter. Amfoter itu pernah kita bahas ya, amfibi, amfoter gitu ya. Amfoter itu berarti dia bisa sebagai asam dan bisa sebagai basa, ya. Contohnya apa? Nah, contohnya nih Be dan Al gitu ya, germanium.
Ini bersifat amphoter. Gallium, nah ini sifatnya amphoter juga. Oke. Contohnya kalau aluminium Al2O3, kita reaksikan dengan suatu basa, dengan suatu asam ya, entah asam apapun itu gitu. Kemudian dalam air dia akan menjadi 2AlOH2 6 kali 3 plus. Kemudian kalau kita reaksikan dengan suatu basa, dia akan menjadi 2AlOH4 minus. Nah, kalau kita lihat di sini, mana yang asam, mana yang basa Al2O3-nya? Mana yang Al2O3 yang asam, yang basa? Yang nomor 1 apa, yang nomor 2 apa? Yang nomor 1 basa, yang nomor 2 asam, Bu. Nomor 1 sifatnya sebagai basa, nomor 2 sebagai asam. Kenapa seperti itu? Karena dia itu, Bu, dinetralkan sama kalau yang atas itu dinetralkan sama proton dari H3O+ itu, yang bawah sama OH-, Bu. Sama OH- yang 3 ini sama proton ya, sehingga di sini kita dapatkan AlOH2 6 kali muatannya positif di sini. Ini muatannya negatif ya. Benar, terima kasih Mulyadi. Ini banyak sekali sebenarnya teori-teorinya ya, materi kita juga masih banyak. Sifat amphoter oksida blok D berkaitan dengan bilangan oksidasi. Nah, kalau blok D udah berbeda ya, misalkan dari skandium sampai ke zinc. Nah, ini kan sudah masuk blok D. Nah, ini sifat asam basanya sesuai dengan angka oksidasinya. Semakin tinggi bilangan oksidasi, maka dia semakin asam. Semakin kecil, maka dia semakin basa. Ya. Ini kalau kita lihat yang amphoter itu adalah kalau bilangan oksidasinya 4 untuk titanium, vanadium, kromium, mangan, dan besi. Tapi selain itu ada yang 3, ada yang 2, tergantung unsurnya masing-masing. Oke, ini sudah selesai kita untuk asam Bronsted. Sekarang kita lanjutkan ke teori asam Lewis. Teori Lewis ini untuk asam seperti apa? Asam seperti apa kalau teori Lewis? Minggu lalu kita sudah pernah bahas juga. Akseptor elektron, Bu. Akseptor pasangan elektron ya. Nanti basa itu adalah kebalikannya. Basa dia sebagai donor pasangan elektron. Oke. Beberapa hal yang akan kita bahas. Di sini ada contoh asam basa Lewis, kemudian karakteristik golongan dari asam Lewis. Kita akan lihat yang blok S, berarti ini golongan 1 dan 2. Golongan 13 berarti Al dan teman-temannya, 14 berarti karbon dan temannya, lalu 15 nitrogen dan teman-temannya, oksigen dan teman-temannya, ini F dan teman-temannya. Ya. Oke. Teori asam Lewis itu fokus pada transfer elektron. Ini tadi ya, asam itu yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa itu yang mendonorkan pasangan elektron. Nah, dasar reaksinya itu adalah pembentukan senyawa kompleks, yang mana di sini akan terjadi penggunaan elektron yang bersama-sama dari siapa? Tapi dari basa saja, atau ikatan kovalent koordinasi. Contohnya yang waktu itu kita bahas yang paling sederhana yaitu antara NH3 ditambah BF3. Kalau mereka bersenyawa akan membentuk senyawa kompleks ini, NH3 BF3. Siapa yang mendonorkan elektron untuk membentuk ikatan? NH3, Bu. NH3. Yang mendonorkan elektron itu adalah NH3. N itu elektron valensinya pernah kita bahas minggu lalu ya. Elektron valensi N itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 digunakan untuk mengikat H, artinya masih ada sepasang. Sedangkan B itu elektron valensinya 3. Dan 3-3-nya digunakan untuk mengikat F.
Artinya, untuk membentuk ikatan dengan NH3, B ini sudah tidak lagi memiliki elektron. Akhirnya yang menyumbangkan elektron siapa? Ini yang menyumbangkan elektronnya. N yang menyumbangkan elektronnya. Jadi N B. Nah, dua-dua elektron untuk membentuk ikatan ini berasal dari N. Nah, itu namanya ikatan kovalen koordinasi. Atau seperti minggu lalu atau kapan ya, saya pernah menyampaikan bahwa ikatan ionik, kovalen dan kovalen koordinasi itu berbeda-beda. Contohnya Mulyadi sama Riana. Kalau Mulyadi misalnya lagi dapat beasiswa, terus ngasih uang ke Riana buat Riana jajan. Nah, itu sama aja dengan ikatan ionik. Nanti terserah Riana mau dibagi atau enggak. Terus Riana makan sendiri gitu ya. Terus kalau ikatan kovalen yang biasa, Riana punya uang 2.000, Mulyadi punya uang 2.000. Terus sama-sama dijajanin, gitu, beli apa, beli makanan, terus dimakan sama-sama. Nah, itu ikatan kovalen. Kalau kovalen koordinasi, Mulyadi punya uang 5.000, beli jajan Citatu misalnya di galeri, terus dimakan sama-sama dengan Riana. Nah, berarti itu contoh ikatan kovalen koordinasi. Jadi kalau ionik, satu aja ya yang mentransfer. Kemudian kalau kovalen, dua-duanya transfer dipakai sama-sama. Kalau kovalen koordinasi, yang transfer salah satu dan dipakai sama-sama. Oke, di sini kita lihat berdasarkan diagram apa ini? Masih ingat? Diagram apa namanya? Diagram energi. Diagram energi atau yang lain namanya apa? Orbital molekul. Iya, diagram orbital molekul ya. Diagram orbital molekul. Molekul itu berarti gabungan antara atom-atom gitu ya. Misalnya kita punya asam, kemudian kita punya basa. Lalu mereka berikatan. Nah, berikatan akhirnya mereka bergandengan tangan. Nah, ini ya. Ini saat dia menjadi asam, ini saat dia menjadi basa. Asamnya elektronnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian basanya elektronnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu mereka membentuk ikatan, gitu ya. Mereka membentuk ikatan. Nah, kita cek elektronnya. Untuk tingkat energi yang pertama, ini ada 2 elektron, ini 2 elektron, totalnya 4. Saat mereka masing-masing nih, setelah mereka bergandengan tangan, harus berbagi elektronnya. Kita isi 2 di bawah, 2 di atas. Lalu kita lanjut lagi ke atasnya, gitu ya. Ini 2, ini 2. Berarti nanti kontribusinya 2 di atas, 2 di bawah. Nah, sedangkan ini cuma 1 elektron. Artinya untuk membentuk ikatan di sini, ikatan sigma di sini, dua-dua elektronnya berasal dari basa. Sedangkan asamnya dia nggak punya elektron lagi untuk disumbangkan. Sehingga elektron yang digunakan untuk berikatan berasal dari basa saja, gitu ya. Jadi ikatannya kovalen koordinasi. Oke, asam bronsit terdiri dari kompleks H+ asam Lewis dan A- basa Lewis. Ya, semua basa bronsit merupakan basa Lewis. Klasifikasi asam basa Lewis lebih luas dibandingkan asam basa bronsit. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan ya, bahwa kalau kita punya teori Arrhenius itu lingkarannya masih kecil, meluas lagi kita ketemu dengan bronsit lebih luas lagi kita bertemu dengan teori asam basa Lewis. Jadi Lewis itu yang lebih luas karena dia melihatnya ke sini adalah transfer elektron. Ya. Nah, kemungkinan senyawa merupakan asam Lewis. Nah, biasanya molekul dengan oktet tak lengkap dapat melengkapinya dengan menerima pasangan elektron. Contohnya Be, B ya. Boron berapa nomor atomnya? Berapa nomor atom dari boron? 5 ya, Bu. 5. Berarti 5, Bu. 5B.
1s2, 2s2, 2p1. Elektron valensinya sama dengan 3 gitu ya. Berarti dia cuma punya 3 elektron. Kemudian dia mengikat 3 metil. Berarti total elektron di B sekarang berapa? Ada 6 ya. 6 ini apakah sudah mengikuti oktet atau belum? Belum, Bu. Belum. Oktet itu harus 8 ya. Jadi yang merupakan asam Lewis itu biasanya asam Lewis ini yang pertama molekul yang tidak memenuhi aturan oktet yang kurang ya. Contohnya BMe3 atau BF3. Kemudian kemungkinan lain yang merupakan asam Lewis itu adalah kation logam yang dapat menerima pasangan elektron. Contohnya Mn plus, misalnya kita punya Mn 4 plus ya, Pi 4 plus, Fe 2 plus. Nah ini termasuk asam semua. Kenapa asam? Karena mereka nggak bisa mendonorkan elektron untuk menjadi basa. Mereka bisanya menerima, makanya mereka dikatakan sebagai asam. Tapi kalau kita tinjau dari teori Bronsted, kita nggak tahu dia ini asam atau basa. Kenapa? Karena tidak ada H plusnya. Karena teori Bronsted itu asam harus donor H plus gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi apa aja syarat asam Lewis? Kita simpulkan. Elektronnya belum oktet atau belum lengkap, terus juga dia menyediakan orbital kosong Bu untuk masuknya pasangan elektron bebas. Iya, elektron belum oktet dan bermuatan positif gitu ya. Kalau dia bermuatan negatif, nggak mungkin dia bisa menerima elektron lagi ya. Bermuatan positif artinya kekurangan elektron. Molekul atau ion dengan oktet lengkap dapat menyusun kembali elektron valensinya dan menerima pasangan elektron. Nah, ini contoh untuk CO2 ya. Contoh untuk CO2, dia mengalami semacam penataan ulang gitu. Bagaimana struktur di dalamnya berubah. Artinya, dia ini sebenarnya udah lengkap nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang mau nyumbang lagi gitu ya. Sama lah kayak manusia ya, dia udah cukup lah hidupnya gitu. Tapi ada sumbangan gitu, ya mau aja nerima kan? Gimana caranya? Ya ditata ulang di dalamnya gitu. Ada pengeluaran ini ditambah, pengeluaran itu ditambah gitu ya. Nah seperti ini juga dalam suatu struktur. Dia sebenarnya sudah oktet. Ternyata ada tambahan, ada sumbangan elektron dari luar, ya, ada minus di sini. Nah mereka menata ulang seperti ini. Oke. Yang kesini yang awalnya rangkap 2 tinggal tunggal ikatannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8. Ini 8 lagi. Jadi CO2-nya tetap bisa menerima elektron. Kemudian molekul atau ion dapat melebarkan kulit valensinya untuk menerima pasangan elektron katanya. Melebarkan kulit valensinya. Kalau kita lihat Si ini di periode berapa Si atau golongan berapa? Nomor atom deh. Nomor atom Si berapa? 14 bukan, Bu? 14 ya. 14 Si. Berarti bisa kita ganti dengan neon, kemudian 3s2, 3p2. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini, benar nggak ya? 3s2, 3p2. Benar ya? Kalau kita lihat di sini, kulit valensinya itu adalah kulit ketiga aja gitu. 3s2, 3p2. Dia hanya bisa menerima 2 elektron saja. Menerima 4 elektron saja gitu ya. Nah, tapi karena di sini ada sumbangan dari F, gimana caranya agar bisa diterima? Akhirnya dia melebarkan kulit valensinya. Awalnya cuma 3s2, 3p2 gitu ya. 1, 2, 2. Ini 3s2, ini 3p2. Dia bisa melebarkan kulit
valensinya. Itu katanya. Dan kalau dia mengalami hibridisasi, kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, masuklah masing-masing F-nya gitu ya. Ini kan hibridisasi berpindah dia. Masuklah masing-masing F ke sini. 1, 2, 3, 4. Ini ternyata ada lagi sumbangan dari F-min. Gimana caranya agar dia bisa menerima elektron dari F-min? Akhirnya dia melebarkan kulit valensinya. Setelah 3P, dia akan bertambah ke 3D. Akhirnya bertambahlah kulit valensinya. Ya. Sekarang kita lihat karakteristik golongan dari asam Lewis. Kita lihat dulu dari unsur blok S, kemudian blok P, dan blok D. Asam dan basa Lewis unsur blok S. Nah, alkali, logam alkali berperan sebagai asam Lewis dengan air. Kenapa? Karena di sini ada Na+ ini, dia bisa menarik O dari H2O. Ini ya. Jadi yang terikat ke sini adalah O-nya, parsial negatifnya. Logam alkali menjadi basa Lewis secara tidak langsung. Contohnya di sini, CSF ditambah SF4. Dia akan menjadi CS+ ditambah SF5-. Gitu ya. Jadi secara tidak langsung, logam alkali itu bisa juga menjadi basa selain asam. Tergantung kita reaksikan sama siapa. Nah, Be sebagai asam Lewis dengan membentuk rantai polimer berhelium ya, sebagai asam ya. Be ini kan cuma 2 ya, 4 Be, 1s2, 2s2, tapi di sini ada 4 ikatan, padahal dia cuma 2 elektron valensinya, 1, 2, 3, 4. Ini adalah asam Lewis golongan 13. Molekul BX3 atau AlX3 planar memiliki oktet tak lengkap dengan berperan dan dapat berperan sebagai asam Lewis ya. Ini tadi yang oktet tak lengkap, contohnya BF3 tadi ya. Nih, elektron yang didonorkan itu dari N. Atau AlX3, contohnya AlCl3. Kita punya Al, kemudian dia mengikat 3Cl. Al berapa elektronnya Al? Elektron valensinya? 3 Bu. ya. 1, 2, 3. Nah, Cl juga nyumbangin 1 masing-masing Cl. Akhirnya tuh total elektronnya ada 6 elektron. Ini nggak lengkap ini oktetnya. Ini dia ya. Lumonya BF3 ini nggak ada elektron lagi nih, udah habis. NH3 masih ada 2 elektron. Nah, akhirnya mereka bergandengan tangan, satu ke bawah, satu ke atas. Dua-dua elektronnya berasal dari NH3. Makanya tadi katanya namanya kovalen koordinasi. Gitu ya. Ini kestabilan termodinamik. Menurut saya beberapa hal coba adik-adik pelajari sendiri ya. Terlalu banyak. Ini asam Lewis golongan 14. Unsur selain karbon ya dapat berperan sebagai asam Lewis dengan membentuk hipervalensi. Hipervalensi ini berarti muatannya yang paling tinggi. Berarti Si4+ gitu ya. Sn4+ contohnya. Nah, SnCl2 merupakan asam Lewis. Kenapa dia merupakan asam Lewis? Karena dia yang menerima elektron dari Cl-. Mungkin nggak ini sebagai asam Lewis? Apakah mungkin Cl- sebagai asam Lewis? Tidak, Bu. Kenapa tidak? Karena dia orbitalnya semuanya sudah penuh dan elektronnya berlebih gitu, Bu. Elektronnya berlebih, elektronnya sudah penuh ya. Jadi nggak mungkin lagi dia bisa menerima elektron karena kan 2s2, 2p, 5 ini Cl aja ya. Oh 3s2 ya. Ini Cl aja. Kalau dia menjadi Cl-, 3s2, 3p, 6.
Kalau dia menerima elektron lagi, mau ditaruh kemana elektronnya? Yang ada Cl ini biasanya menyumbangkan, maka sebagai basa Lewis. Ini tingkat keasamannya SnF4 lebih besar daripada SnCl4, lebih besar dari SnBr4, lebih besar dari SnI4. Berarti yang paling asam sana yang mana? SNF4. SnF4 yang paling asam di antara yang lainnya ya. Jadi dia bisa menerima elektron. Ini adalah asam Lewis golongan 15. Berarti di sini ada golongannya N, P, gitu ya, SB. SbF5 merupakan asam Lewis yang paling penting dalam bentuk asam super asam. Nih H2F plus, nih ada plusnya di sini. Oke. Coba dicari dulu asam Lewis golongan 16 dan 17, nanti saya panggil untuk menjelaskannya. Bukunya 3 menit ya. Itu masuknya masih salah ya? 13 sampai 14 30. Ya. Yang 9 baru bukan tadi semua komentarnya Bu Dewi. Iya. Waktunya kan 13 sampai 14 30, tapi sebenarnya jam 9 gitu. Itu sekali pertanyaannya. Jadi ini belum pertanyaan. Jadi ini belum pertanyaan. Oh, misalnya. Dua orang ngomong itu berarti. Ada jam berapa ya? Sebenarnya kan di sini kita juga lagi PKM. Oke. Apa yang adik dapatkan tentang asam Lewis golongan 16? Izin menjawab, Bu. Boleh namanya? Haidar, Bu. Iya, Haidar. Kalau asam Lewis golongan 16 itu dia bisa bertindak sebagai asam dan basa Lewis. Itu karena kalau dia berinteraksi dengan N tuh misalnya itu dia bisa menerima sekaligus juga memberikan gitu Bu, memberikan elektronnya itu. Jadi dia bisa dua gitu Bu. Asam Lewis itu kan yang menerima dan basa Lewis itu yang menerima. Jadi itu kayak pemakaian bersama elektronik gitu Bu. Jadi bisa dianggap jadi asam dan bisa dianggap sebagai basa Lewis Bu. Oke, Haidar. Kalau yang contoh yang ini Haidar dia termasuk asam atau basa nih? Kalau yang S
O2 itu dia sebagai asam, Bu. Kalau yang NR itu dia sebagai basa Lewis. Sebagai bahasa. Ya benar. Terima kasih Haidar ya. Jadi SO2 kalau kita reaksikan dengan NH3 misalnya atau NR3 yang mana R-nya ini adalah alkil, nanti kita akan mendapati SO2-nya ini sebagai asam. Tapi kalau kita reaksikan tadi dengan air ya, SO2 tambah H2O dia akan menjadi basa gitu. OS OH gitu. Ini ya. Nah, dari SO2 OH2 baru OS OH2 ditambah H2O akan mendapatkan H3O plus ditambah OS OH2 minus seperti ini ya. Terima kasih Haidar. Lalu asam Lewis golongan 17. Siapa tadi yang mencari, ada yang dapat nggak informasinya apa? Ada asam Lewis golongan 17? Silahkan ya. Apa aja yang didapatkan selama tadi 3 menit untuk belajar mandiri? Nggak ada ya? Wah. Ini banyak. Baru Reaksi asam. selesainya Bu. Oke. Golongan Gimana? tadi baru sampai golongan 16 Bu nyarinya. 16 aja ya, 70 belum sempat ya. Reaksi asam basa Lewis teramati melalui perubahan warna di halogen ketika dilarutkan dalam pelarut donor. Ya. Nanti kita lihat di halogen ini biasanya Br2, Cl2, I2. Nah, kita larutkan ke dalam apa misalnya? Entah H2O, entah pelarut yang bersifat asam, entah pelarut yang lain gitu ya. Nanti dia akan kelihatan sifat asam basanya seperti apa. Nah, karakteristik golongan dari asam Lewis ya, asam. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya untuk I2 ya, I2 kemudian kita reaksikan dengan donor. Nah, ini adalah diagram orbital molekul dari produknya ya. Atau kalau kita lihat di sini ini apa nih, jarak antara ini sampai ke sini berarti apa nih? Yang bawahnya ini adalah humunya ya, yang di atas adalah lumunya. Nah, atau bisa kita katakan sebagai nilai deltanya. Nah, untuk iodin yang iodin gas di sini absorbannya pada daerah 500 nanometer. Kemudian iodin dalam heksan dia masih sekitar sini ya, 500 nanometer. Sedangkan sini sudah transfer muatan, sudah charge transfer. Charge transfer itu dari sini sampai ke sini jaraknya. Oke, kemudian ini iodin dalam metanol lebih rendah lagi. Lalu ada lagi iodin dalam larutan Ki, dia lebih rendah lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi asam dan basa Lewis. Lalu di sini ada klasifikasi asam keras, asam lunak, kemudian interpretasi dari kekerasan, lalu konsekuensi kimia dari kekerasan dan pengukuran kuantitatifnya. Coba dicari dulu perbedaannya antara asam keras, asam lunak, kemudian basa keras, basa lunak. Sambil searching ya, 3 menit, baca-baca sekilas saja. Apa sih perbedaannya? Nah, sama ini kita baru belajar asam kuat, basa kuat gitu kan. Yang keras lunak belum. Coba dicari dulu ya, 3 menit ya. 10.59 sampai 11.02.
Aku udah menduga ini pasti Pak Ayu ya. Masyarakat itu kalau ditanyakan mengenai usaha oleh Sumatera mungkin nanti bisa biasa atau mungkin kalau Pak tertarik untuk menjawab pertanyaan mahasiswa yang sekarang juga ada di kolom chat. Kemudian menjawab pertanyaan dari mungkin Pak proses kedua Bisa ikut kalau pada tahun persiapan mau keluar dari ini silakan, tapi mau jika nanti dari kamu ya jangan untuk membacakan sisi pertama beliau ambil untuk beliau merupakan perusahaan di mana di Universitas Indonesia kemudian dua sebelum terjun sebagai sarjana beliau belajar sebagai pengajar di S2 atau tahun 2012 dan tahun 2013 kemudian mulai dari tahun 2014 dan mulai tahun 2019 beliau memberikan S2 kemudian tahun kemarin beliau membangun siswa dan Oh iya, itu nggak temen gue di aus ya, makanya untuk Almas Bawi dulu mau pakai aus ya, bapak ganteng. Iya, jadi dia minta dulu. Oh, kita ketemu. Siap. Oke, dapat klasifikasinya? Ada yang bisa membedakan? Asam keras, asam lunak, basa keras, basa lunak? Izin jawab. Yang perempuan duluan tadi namanya siapa? Yang perempuan pertama. Fasya dulu. Kalau misal yang saya dapat, kalau misalkan asam basa yang keras itu atomnya kecil, terus oksidasinya tinggi, kepolaran rendah, ke elektronegatifnya tinggi. Kalau yang lunak itu kebalikannya, atomnya itu besar, oksidasinya rendah, ke elektronegatifnya rendah. Terus perbedaannya juga ada di ikatan kovalen. Kalau asam basa keras ikatannya itu ionik. Nah, kalau misalkan asam basa yang lunak itu ikatannya kovalen. Izin menambahkan Bu. Boleh yang menambahkan namanya siapa? Izin menambahkan saya Dina Bu. Ya Dina, boleh silahkan Dina. Asam keras itu cenderung berikatan dengan basa keras Bu. Terus asam lunak itu cenderung berikatan dengan basa lunak. Nah,
tadi nambahin yang punya Asya, tentu asam keras itu suka berikatan dengan atom-atom ringan sebagai basa, maka urutan kareanya terhadap femin itu lebih besar dari Cl-min, lebih besar daripada boron-min, lebih besar daripada imin. Terus asam lunak juga kebalikannya Bu, urutan kereaktifannya terhadap F-min lebih kecil daripada Cl-min, lebih kecil pada Br-min, lebih kecil pada I-min. Oke, terima kasih Dina. Masih ada lagi? Udah cukup kan? Menambahkan Bu, Ya kalau gitu. Ya, namanya siapa? Lani Bu. Iya Lani, silakan Lani. Interaksi antara asam basa keras itu yang utamanya itu elektrostatik Bu. Sementara interaksi antara asam basa lunak itu mengenai polarisasi atau kovalensi Bu. Asam basa keras, elektrostatik ya. Elektrostatik atau ionik itu sama aja ya. Sedangkan interaksi asam basa lunak itu adalah kovalen. Oke, terima kasih Lani, Fasya, dan Dina sudah lengkap ya. Jadi silakan Fasya, Dina, Lani sama yang lainnya yang tadi di searching dicatat sendiri ya. Maksudnya kalau kita mencari sendiri itu lebih awet ilmunya, nyangkutnya dibandingkan sama saya hanya menyampaikan. Oke, ini kalau kita lihat asam keras, kekerasan asam itu I lebih kecil daripada Br, sifat asam kerasnya ya, lebih kecil dari Br, lebih kecil dari F. Atau bisa kita katakan F itu adalah asam keras di antara yang paling keras di antara halogen yang lainnya. Nah, sedangkan kalau kelunakannya I ada yang menang ya, I yang paling lunak. Lalu kemampuan polarisasi. Jadi kalau asam keras itu dia sulit terpolarisasi atau keras, sulit membentuk kutub gitu ya, sulit terkutupkan. Kalau yang lunak itu mudah terpolarisasi. Nah, ini dalam tabel ini adik-adik bisa melihat contohnya. Di sini kita menggunakan anionnya, basanya itu adalah F, Cl, Br, I. Tergantung kita tambahkan anion kationnya apa. Kalau nanti kita tambahkannya Sc, Al, berarti dia termasuk yang keras gitu ya. AlF3, SCF3, berarti dia termasuk pasangan asam basa keras. Tapi kalau nanti kita reaksikan dia dengan kationnya itu kadmium, palladium gitu ya, atau merkuri, maka dia termasuk kategori yang lunak. Nah, biasanya kalau merkuri, palladium, kadmium lebih tertarik kepada iodin ya, yang lunak sama seperti mereka sifatnya. Jadi itulah ya, asam basa itu berjodohnya juga sesama sifatnya gitu ya. Benarlah yang dikatakan bahwa jodoh itu cerminan diri gitu ya. Jadi kalau asam keras ya dia menyukai yang basa keras juga gitu. Mau nggak mau gitu ya, ternyata dia bisa berikatannya dengan basa keras. Kalau yang lunak ya bisa berikatannya juga dengan basa lunak gitu. Seperti itu. Kekuatan meningkat dengan peningkatan parameter elektrostatik gitu ya. Artinya kalau semakin kuat ikatan ioniknya, maka sifat asam basa kerasnya semakin kuat juga. Kalau yang lunak itu meningkat dengan peningkatan polarisabilitas, kemampuan untuk terpolarisasi, kemampuan untuk dipolarisasi gitu ya. Kemudian tipe ikatan kalau yang keras, interaksi Coulomb atau ionik, atau nama lainnya tadi elektrostatik ya. Kalau yang ikatan kovalen ini untuk yang lunak. Ya adik-adik. Nah, ini adalah berapa asam yang keras, kemudian ini asam yang lunak, kemudian ini basa yang keras, ini basa lunak ya. Ini adalah yang masuk ke pertengahan. Coba adik-adik bikinkan contoh ya, contoh asam basa keras
dan contoh asam basa lunak. Dari tabel ini aja, dari tabel ini. Misalkan satu yang ingin menyampaikan, Bu, kalau asamnya H+, basanya F-, HF itu termasuk asam basa A gitu. Keras atau lunak, kayak gitu aja dari tabel ini. Silakan. Yuk, bisa sebutkan aja. Menurut saya ini, nanti saya tuliskan di sini. MgZn termasuk basa keras, Bu. Asam keras, Bu. MgZn, Mg2 plus sama Zn kan juga asam. Maksud saya itu yang asam basanya, misalnya HF gitu ya. HF berarti ini pasangan asam basa keras gitu. Atau yang lainnya ingin menyampaikan MgOH2 gitu ya, misalnya ini termasuk apa, atau ZnCl2 ini termasuk apa, yang seperti itu. Ada ambil aja contohnya yang keras dengan yang keras kayak gitu. AlOH3, Bu. AlOH3 termasuk apa ya? Asam keras, Bu. Pasangan asam basa keras gitu ya. Ini kan Al-nya asam, OH-nya basa kan? Ini keras, ini keras. Ada yang lain lagi? Iya. Ini gimana? Ada lagi contohnya, nggak harus yang keras, yang lunak juga boleh ya. Ag2O, Bu. Contoh apa nih? Ag2O. Asam basa. AgOH, Bu. AgOH. Oh, AgOH termasuk pasangan apa? Ag-nya Basa, Bu. lunak, Asam OH-nya keras ya. Berarti OH-nya keras kan ya? Termasuk golongan yang keras ya OH ya. Nah, sehingga kalau kita lihat AgOH ini dia jarang dia ditemukan. Karena apa? Karena dia tidak stabil. Pasangan antara lunak dengan keras. Mereka cenderung untuk keras dengan keras, lunak dengan lunak, gitu ya. Ada yang ingin memberikan contoh yang lain? Mas Arif. Rabu itu mau seminar jam berapa? Kita tetap rapat prodi itu nggak boleh diganggu-ganggu loh. Apa? Rabu kan rapat prodi. Minggu depan. What? Cuma jam 8 sampai 8.45. 15 menit. Oke. Iya kita. 15 menit. Iya nggak bisa BPKK-nya, plenonya. Oke, ada lagi contohnya? AgCN, AgCN ini contoh apa nih AgCN? asam basa lunak, Bu. Asam basa lunak ya. Ada lagi misalnya apa? MnO4- Bu. MnO4-. Ini contoh apa nih? Asam basa keras, Bu. Termasuk asam keras. Mn di mana Mn? HCN sama HI, Bu. Asam kuat basa lemah. HCN HI mana ini? Ini termasuk yang kategori sini ya. Oke, kira-kira dia cenderung stabil atau tidak? Jarang ya. Jadi kalau yang H dengan I satunya keras satunya lunak itu cenderung dia kurang banyak temukan itu yang keras lebih menyukai yang keras. Nah seperti itulah kira-kira. Kalau nanti adik-adik diminta menuliskan tuliskan 5
5 contoh asam basa keras, misalnya ujian kayak gini ya. Nah, adik tinggal apa? Misalkan contohnya nanti seperti ini ya, soal ujian. Ya udah, berarti yang keras dengan yang keras, ambil ini aja. Boleh adik menuliskan HF, boleh menuliskan NaOH, ini kan ini keras dengan keras kan ya. Atau menuliskan H dengan CO3 2-, berarti H2CO3, bisa juga adik menuliskan HNO3 atau menuliskan Li dengan F, misalkan LiF. Nah, ini masih termasuk yang keras. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu ini adalah interpretasi kekerasan ya, di mana kita menyatakan bahwa ini keras, bahwa ini lunak ya. Ikatan asam basa yang keras tadi ionik atau interaksi dipol-dipol, sedangkan ikatan asam basa lunak dia kovalen ya. Nih kita lihat di sini, Be dengan F ikatannya 632, Be dengan I 289, Hg dengan F 268, Hg dengan I 145. Kira-kira mana yang paling kuat ikatannya dan apa sifatnya? Yang paling kuat HGI, Bu. Yang paling kuat BEF ini yang paling kuat ya ikatannya 632, berarti ini termasuk keras dan keras ya, keras dan keras. Ini ikatannya kuat sekali ini. Kemudian reaksinya biasanya cenderung eksotermik kalau dia keras ya. Nah, konsekuensi kimia dari kekerasan. Konsep asam basa keras lunak dapat mengklarifikasi distribusi mineral. Nah, kation keras sama kation lunak ya. Jadi Li itu banyak Li2O, sedangkan Cd itu banyak ditemukan sebagai CDS atau Mg. Kira-kira adik-adik ya, Mg2+, Mg di bumi itu banyak kita ketemukan sebagai MgO atau Mgs. Yang paling banyak kita temukan MgO, Bu. MgO, karena Mg ini termasuk kation yang keras sehingga dia banyak ditemukan bersenyawa dengan anion yang keras juga gitu ya. Sedangkan dengan S jarang sekali kita menemukan Mgs, mineral Mgs di alam ya. Sama juga dengan Pb. Pb itu jarang sekali ditemukan sebagai PbO di alam. Pb itu banyak membentuk senyawa dengan PbS atau PbSe. Karena Pb ini kation lunak, maka dia cenderung berikatan dengan anion yang lunak juga, bukan dengan O2- yang keras ya. Kemudian atom donor dari tiocyanat. Nah, kalau kita lihat di sini HgSCN, berarti yang mendonorkan elektron ke Hg ini S atau N-nya. Jadi ada ya, maksudnya di sini bahwa Hg ataupun Zn dua-duanya bisa nih berikatan dengan SCN. Kalau kita lihat tadi Hg ini termasuk keras atau termasuk lunak? Hg Lunak, Bu. Hg lunak ya. Sedangkan Zn termasuk di Keras. Iya, dia tuh di antara keras dan lunak ya, cenderung ke keras. Kemudian kalau kita lihat SCN di sini, kalau S-nya yang mendonorkan, dia termasuk kategori yang lunak. Tapi kalau N-nya yang mendonorkan, dia termasuk kategori antara keras dan sedang gitu ya. Sehingga maksudnya di sini adik-adik, kalau kita mereaksikan Hg dengan SCN, Zn dengan SCN, kita akan mendapatkan dua senyawa dengan struktur yang berbeda. Kenapa? Kalau dengan Hg yang mendonorkan elektron itu adalah S. Tapi kalau dengan Zn yang mendonorkan elektron itu adalah N. Nah, karena Hg di sini adalah asam lunak. S di sini adalah asam lunak.
Nah, Zn di sini adalah asam yang cenderung keras dan N juga lebih kecil kan ukurannya ya, asam yang cenderung keras. Jadi Hg dia nggak mau kalau didonorkan elektronnya oleh N. Zn juga nggak mau kalau didonorkan elektron oleh S. Dia cenderung memilih N, gitu ya. Maksudnya di sini. Nah, kontribusi lain terhadap pembentukan kompleks ini bisa kita lihat beberapa faktor lain ya, selain tadi sifat keras lunak itu ada juga kompetisi dengan pelarut, penataan ulag, efek storik dari konstituen, efek sterik atau ukuran gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada namanya pengukuran kuantitatif dari kekerasan. Jadi sifat asam basa keras lunak tadi adik-adik bisa kita ukur. Nah, ini adalah sifat kekerasannya ya. Kalau kita katakan ini sebagai kekerasan kimia. Semakin keras berarti nilainya semakin besar ini. I di sini adalah potensial ionisasi atau energi ionisasi gitu ya. Ionisasi. Kalau di sini A di sini adalah afinitas elektron. Ingat ya perbedaannya, kalau energi ionisasi ini kan untuk membentuk ion positif ya, melepas elektron. Kalau ini kan untuk menangkap elektron, menarik elektron. Nah, kalau energi ionisasinya lebih besar daripada afinitas elektronnya, kita bagi dua, maka kekerasannya akan bernilai positif. Kalau kekerasannya bernilai positif, maka dia termasuk kategori asam atau basa keras, gitu ya. Yang kekerasan absolut nilainya bisa kita ukur dengan ini. Nah, adik-adik, sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau kita memiliki asam basa keras, kemudian asam basa lunak, bisa kita lihat di sini. Apa perbedaannya? Energi antara homo dan lumunya itu sangat jauh ya, sangat jauh. Energinya sangat jauh. Nah, kalau dia itu lunak, energinya dekat dia, homo dengan lumunya dekat. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Cek masih nyambung nggak nih? Masih Bu. Kalau udah mulai pusing, katakan ya. Nah, ini ya adik-adik ya, kalau kita lihat pengukuran kuantitatif tadi ya, F ini memang yang paling keras ya, F, Cl, Br, I urutan kekerasannya tadi ya, karena F ukurannya lebih kecil, lebih elektronegatif, gitu. Jadi lebih keras ya. Nah, kita lihat di sini energinya jauh sekali ya, homo dan lumunya. Nah, kalau ini semakin dekat, karena I itu sudah termasuk yang bahasanya lunak. Itu ya. Ini ada nilai-nilainya, nilai I, nilai A, nilai X, nilai ininya juga ada, apa namanya, tingkat kekerasannya ada. Ya. Nah, kemudian pengukuran yang selanjutnya ada lagi berdasarkan Drago and Weyland. Nah, di sini kita melihat apa namanya, misalkan A direaksikan B, asam dengan basa menjadi suatu senyawa yang baru ya, asam basa bergabung. Nah, delta HF bisa tahu ya entalpi pembentukan standar AB. Nanti kita punya nilai ini. Kemudian apa rumusnya? Minus entalpi pembentukan standar AB itu sama dengan EA ditambah EB, EA kali EB ditambah CA kali CB. E itu apa? Kapasitas interaksi elektrostatik atau gaya ikatan ionnya gitu ya. C itu tendensi atau kecenderungannya membentuk ikatan kovalen. Perbandingan aja, ini ikatan ion, ini ikatan kovalen. Lalu semakin besar ikatan ionnya, maka dia cenderung sebagai asam basa keras. Kalau kovalen yang besar berarti cenderung asam basa lunak. Nah, ini beberapa pengukuran kuantitatif untuk nilai E dan nilai C. Tuh ya, adik-adik ya, tinggal silakan dibaca dan jadikan acuan untuk ujian. Ini juga masih sama ya. Ini artinya E-nya, ini C-nya ya. Lalu ada lagi, wah ini masih banyak kak ya. Kita belum masuk ke materi yang kan depan ini.
74 ya, sedikit lagi. Kelarutan dan larutan jenuh, garam larut sebagai sebagian dan solubility produknya. Lalu yang terakhir ada energetika pelarutan garam. Nah, kelarutan dan larutan jenuh. Ini sepertinya sudah tahu ya, kelarutan itu apa? S, maksudnya kalau dulu kita simpulkan. Kelarutan itu kita simpulkan dengan S dan KSP, yang itu. Berarti ini nilai KSP-nya bisa kita tuliskan ya sebagai M plus kalikan dengan X min plus. Gitu ya itu. Kelarutan merupakan jumlah maksimum padatan yang akan terlarut dalam sejumlah air untuk membentuk larutan jenuh. Bentuk larutan jenuh. Misalnya kalau kita punya 2 sendok gula ditambah 1 gelas air, kira-kira larut nggak? Larut nggak ini? Kalau kita punya 2 sendok gula dan 1 gelas air, menurut perkiraan adik-adik aja? Larut. Berarti masih kemungkinan larut ya. Nah, artinya kelarutannya belum maksimal nih. Tapi kalau kita tambahkan gulanya menjadi 3 sendok, larut enggak? Kira-kira aja. Larut Bu, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Berarti maksimalnya itu kita katakan adalah 2,5 ya. Karena 3 sendok aja sudah enggak larut semuanya. Kalau 2 sendok masih larut semuanya. Bisa kita katakan bahwa batasnya itu adalah 2,5. Di atas 2,5 dia udah enggak larut semua lagi, di bawah 2,5 dia larut semua. Nah, itu adalah kelarutannya itu adalah 2,5, gitu maksudnya ya. Oke, adik-adik bisa kita lihat di sini kelarutan garam itu ya berdasarkan kenaikan suhu. Ada yang nggak berubah ya, NaCl, mau dia di suhu tinggi, mau dia di suhu rendah, dia kenaikannya sekitar ini gitu ya, 5 mol per desimeter kubik gitu ya. Nah, kalau Ki dia sedikit naik, tapi kalau NaNO3 dia jauh sekali naiknya ya dengan adanya kenaikan suhu. Tuh. Kemudian ada yang namanya garam yang larut sebagian dan solubility atau kelarutan produknya. Padatan dikatakan larut sebagian jika kelarutannya sangat rendah. Misal kalau kita melarutkan emas ke dalam air, kira-kira larut nggak adik-adik? Tidak. Nah, kalau kita belajar dari ilmu kimia, ini ada larutnya ya, larut ya, tapi sangat sedikit. Walaupun larutnya itu sampai misalkan ini 1 mol, ternyata yang larutnya itu hanya 1 kali 10 pangkat minus 13 molnya gitu. Nah, yang larutnya sangat sedikit gitu ya. Tetap aja ini ada kelarutannya gitu. Termasuk yang larut sebagian. Nah, di sini contohnya kalau kita punya CaF2. Nah, di sini panahnya bolak-balik. Kenapa dia bolak-balik? Menunjukkan bahwa CaF2 ini bisa bereaksi ke kanan, ke arah kanan, bisa juga balik lagi dia menjadi CaF2. Sehingga di sini kita memiliki konstanta. H-nya itu adalah Ca2 plus dikalikan F min kuadrat. Kenapa F minnya di sini kuadrat? Ada yang masih ingat kenapa F min-nya kuadrat? Konstanta fluornya ada 2, Bu. Karena konstanta koefisiennya ada 2 gitu ya. Nah, kemudian waktu kita tuliskan KSP-nya ternyata CaF2-nya hilang. Kenapa CaF2-nya hilang? Karena dia solid dan dianggap tidak mengubah keseimbangan, Bu. Iya, karena dia solid ya. Solid dan liquid itu dianggap tidak mengubah nilai kesetimbangan. Nah, konsentrasinya sangat tinggi ya. Oke. Kemudian ini adalah energetika pelarutan garam. Ini termasuk energetika ya. Energetika di sini sama seperti waktu itu kita belajar tentang diagram Born-Haber. Nah, di sini MX solid. Dia berubah dulu menjadi gas, dengan gas baru dia menjadi aqueous ya. Nah, kalau sini berarti ini adalah energi kisinya, kemudian dia mengalami hidrasi. Nah, tapi kalau MX langsung ke sini berarti dia mengalami pelarutan. Ya, kemudian ini nilainya ya, energetika nilainya itu adalah delta G-nya
minus RT ln K, yang mana K ini adalah konstanta kesetimbangan yang sebelumnya. Oke, ini cukup untuk diketahui aja dulu ya. Nah, lalu karena ini ada kesulitan ya, adanya kesulitan dan energi hidrasi ini tidak mudah didapat, sehingga ada metode alternatif katanya. Alternatif yang ini M plus X min tadi minus delta F G0 dari MX ya, energi bebas Gibbs pembentukan dari MX, bahwa delta G0 nya itu adalah minus Z jumlah elektron, F ini konstanta Faraday, E ini adalah potensial reduksi selnya. Nanti kita akan ketemu juga nih reaksi redoks ya. Besaran energi bebas Gibbs untuk solvasi atau pelarutan itu tergantung pada nilai delta H, kemudian T dan S. Delta H-nya apa? Entalpi pelarutan, Bu. Ya, entalpi, soalnya pelarutan ya. Kemudian kalau T itu adalah suhu. Kemudian kalau S ini apa? Entropi, Bu. Entropi, Bu. Iya, entropi pelarutan. Nilai delta G ya. Pelarutan dari garam ionik. Masih ingat nggak kalau nilai delta G-nya bernilai positif itu spontan atau tidak spontan? Tidak spontan, Bu. Ya, ini yang tak spontan ya. Kalau dia nilainya negatif, berarti ya nilainya spontan. Bisa langsung bereaksi dia. Garamnya itu langsung larut maksudnya. Kita masukkan larut ya. Gitu ya. Kalau tak spontan artinya dia butuh suhu yang tinggi dulu atau butuh perlakuan eksternal yang lain. Nah, ini adalah kelarutan beberapa garam-garam ionik ya adik-adik ya. Di sini kita lihat nih AgI perak ya, perak itu kelarutannya kecil sekali ternyata ya, -7. Ini bisa dijadikan acuan juga sebagai bahan untuk ujian nanti. Lalu ada lagi efek ion senama. Ion senama itu prinsipnya gimana? Menurunkan kelarutan atau menaikkan kelarutan? Gimana efeknya? Nah, Efek senama itu, Bu, menurunkan kelarutan. Iya, dia menurunkan kelarutan. Jadi nggak ada yang rugi ya kalau adik-adik mendaftar menjadi asisten tutorial untuk TPB. Nanti adik-adik bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah terlupa gitu ya, yang mendukung pelajaran selanjutnya. Jadi kalau kita melarutkan garam ke dalam larutan garam, misalnya kita punya garam 1 sendok nih, sebelumnya kita udah bikin garamnya 1 sendok juga gitu. Lalu kita larutkan garam ke dalam air. Mana yang lebih mudah larut? Ke dalam air atau ke dalam larutan garamnya? Ke dalam air, Bu. Ke dalam air karena belum ada ion yang senama atau ion yang sama ya. Kalau ini kan ada Na plus ditambah Cl min, atau nggak harus Na plus, atau kita sini kita punya KBr ya, K plus ditambah Br min, ini Na plus ditambah Cl min. Nah, ini ada yang sama-sama kation, sedangkan di sini belum ada kation apa-apa, belum ada anion apa-apa. Jadi ion senama itu menurunkan kelarutan ya. Oke, nah ini ada latihannya, silakan adik-adik kerjakan ya latihannya. Tentukan kekerasan dari spesimen berikut: Al3+, Au+, dan Cl-. Ini aja berdasarkan data ini ya, data I sama A-nya. Yang tadi menghitung kekerasan sama dengan I minus A per 2. Nah, tentukan kekerasannya ya. Dari rumus ini, datanya semuanya ada. Kemudian, apakah Cu2+ membentuk endapan dengan O2- atau OH-? Bagaimana jika bereaksi dengan S-? Adik-adik, caranya dilihat ini apakah termasuk asam keras atau asam lunak. Lalu pertimbangkan ini termasuk basa keras atau basa lunak. Nah, nanti endapan yang terbentuk itu cenderung dengan sifat Cu2+-nya ya.
Lalu berikan komentar terhadap reaksi berikut. Nah, ini reaksi apa nih? Gitu ya. Kemudian tentukan entalpi dan entropi perubahan dari asam asetat. Ini ada nilai T-nya, ada nilai Ka-nya. Tentukan entalpi sama entropinya. Nanti ini adalah delta H, ini adalah delta S. Lalu, kemudian yang terakhir, berdasarkan nilai pKa, identifikasi bentuk molekul senyawa berikut: H3PO4, H3PO3, H3PO2. Nah, ini nilai pKa-nya ada 2,12, 1,8, dan 2,0. Paham dengan tugas-tugasnya, dengan latihannya? Nanti mulai jam 12.00 mulai dikerjakan sampai ke 12.30 ya. Latihannya ada 4 soal ini. 1, 2, 4 soal, 4 slide. 1, 2, 3. 3 slide nih, 3 slide. Gimana? Ada pertanyaan dulu sama tugas-tugasnya, sama latihannya? Maaf Ibu, izin bertanya. Boleh minta PPT-nya nggak Bu? Soalnya tadi ketinggalan Bu. Boleh, nanti saya kirimkan PPT-nya. Ini udah selesai ya. Saya kirimkan dulu aja kalau gitu. Saya kirimkan PPT ini, tapi kita tetap belajar redox dulu sampai 12.00, baru nanti kerjakan tugasnya ya. Oh, berarti bagusnya saya jelaskan redox dulu, baru ini tugasnya menyusul. Oke? Nah, untuk redox ini kita bagi jadi 2 pertemuan ya, ya. Minggu ini sama minggu depan. Harapannya harus selesai nih. Selesai. Apa minggu ini kita bahas sedikit dulu. Nanti sebenarnya materi yang terakhir itu kan teori ya, teori pelarut selain air. Nah, nanti kalau bisa mungkin saya masuk sebentar, selebihnya ada bahasnya sendiri gitu. Tapi tetap saya berikan bahannya. Oke. Untuk yang ini kita pertemuan ini harusnya pertemuan ke-12 ya. 15 kita membahas tentang oksidasi dan reduksi. Udah kenal dengan istilah ini? Biasanya kita singkat menjadi apa? Menjadi redox ya, menjadi redox. Menjadi redox. Nah, ini adalah outline materinya adik-adik untuk redox. Itu ada potensial reduksi, ada stabilitas redox, ada diagram data potensial, dan ada ekstraksi unsur. Ini beberapa hal yang akan kita bahas ya ke depannya. Kemudian karena ini kita bagi menjadi 2, untuk yang minggu 1 ya, minggu 1-nya atau part pertamanya, part 1-nya yang minggu ini kita akan membahas pendahuluan redox. Ini saya tanya-tanya lagi tentang redox itu apa, kemudian cara menyetarakan reaksi redox gitu ya. Kemudian masuk kita ke potensial reduksi. Nanti ada setengah reaksi redox, potensial standar dan spontanitas, deret elektrokimia, dan persamaan Nernst. Kemudian ada bagian kedua yaitu stabilitas redox. Di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh pH terhadap reaksi redox, bagaimana reaksi dengan air, lalu bagaimana oksidasi dengan oksigen di atmosfer, apa itu reaksi disproporsionasi dan apa itu reaksi komproporsionasi. Kemudian bagaimana dengan adanya kecenderungan pembentukan senyawa kompleks, kemudian hubungan kelarutan dengan potensial standar. Ya. Untuk yang minggu depan, untuk minggu keduanya kita membahas beberapa diagram. Yang pertama diagram data potensial, ada diagram Latimer, diagram Prost, diagram Forbeix, kemudian yang terakhir ada aplikasi di kimia lingkungan atau air murni. Kemudian baru kita akan melihat aplikasinya ya, aplikasinya untuk mengekstraksi dari unsur-unsur kimia menggunakan metode reduksi, metode oksidasi, ataupun gabungan yaitu metode elektrokimia. Ya, itu bahas pendahuluan dulu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Oksidasi, nah kira-kira kalau reaksi oksidasi dia ketambahan elektron atau kekurangan elektron? Maksudnya mengikat elektron atau melepas elektron kalau oksidasi? Melepas Bu. Misalnya Mg ya, Mg menjadi MgO. Ini reaksi oksidasi atau reduksi?
Oksidasi, Bu. Oksidasi. Oksidasi ya. Oksidasi. Kalau saya jelaskan dulu ya. Jadi reaksi oksidasi itu yang elektronnya menurun, berkurang, oksigennya bertambah, kemudian hidrogennya menurun, bilangan oksidasinya bertambah. Atau ini bisa kita katakan minus, plus, minus, plus. Sedangkan reduksi kebalikannya, dia mengikat elektron, bertambah elektron, melepaskan oksigen, berkurang oksigennya, menangkap elektron, hidrogen, dan bilangan oksidasinya berkurang. Contohnya Mg ditambah O2 menjadi 2 MgO. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Mg ini mengikat oksigen. Nah, sudah pasti di sini Mg-nya mengalami oksidasi. Gitu. Nah, biasa ya dengan reaksi oksidasi reduksi. Misalnya kalau reaksi perkaratan besi, Fe2O3, ini juga termasuk reaksi oksidasi. Ini ya adik-adik ya. Diingat kalau reaksi oksidasi itu dia melepas elektron dan melepas hidrogen. Namun dia mengikat oksigen dan bilangan oksidasinya bertambah. Kalau reaksi reduksi dia menangkap elektron dan menangkap hidrogen, melepas oksigen dan bilangan oksidasinya berkurang atau menurun. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan menemukan beberapa istilah ini nanti ya. Silakan dicatat dulu. Ada namanya agen pereduksi. Agen pereduksi itu dinamakan juga sebagai reduktor atau reduktan. Ini mengalami oksidasi. Contohnya Zn ditambah CO2 plus menjadi Zn2 plus ditambah CO. Jadi kayak bingung ya, sih kalau mau kabur-kabur aja kayak pas gimana ya. Oke, mana yang mengalami reduksi, mana oksidasi nih? Zn oksidasi, Bu. Zn-nya oksidasi, karena meningkat bilangan oksidasinya ya dari 0 jadi positif 2. Berarti ini adalah reduksi. Kemudian kalau kita lihat lagi, berarti Zn ini mengalami oksidasi, maka dia bisa kita katakan sebagai agen pereduksi ya, atau bisa juga dikatakan sebagai reduktor karena dia mengalami oksidasi, atau dikatakan juga sebagai reduktan. Nah, kalau Cu2+, maka dia termasuk sebagai agen apa nih? Agen pengoksidasi. Atau nama lainnya apa agen pengoksidasi? Oksidator, Bu. Iya, dia sebagai oksidator karena dia mengalami reduksi ya. Atau sebagai oksidan. Kalau kita sering mendengar antioksidan itu maksudnya apa? Antioksidan katanya. Melindungi kita dari zat-zat yang bisa mengoksidasi gitu ya. Oksidasi itu berbahaya. Contohnya perkaratan, besi aja bisa berkarat gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat adik-adik Zn2+ di sini sebagai apa namanya? Hasil apa ini? Hasil oksidasi atau hasil reduksi? Oksidasi. Ya, ini adalah hasil oksidasi. Lalu Cu di sini adalah hasil reduksi ya. Bisa dipahami untuk sementara beberapa istilah ini? Bisa, Bu. Bisa ya, semoga yang lain juga bisa. Nah, lalu kita lihat kan kita lanjutkan dengan bilox. Bilox itu apa? Bilox Bilangan oksidasi. bilangan oksidasi itu menunjukkan apa sih? Muatan apa sih ini? Muatan positif
dan negatif yang menunjukkan apa nih? Elektronegatifan ya, atau kemampuan untuk menarik elektron ya, kecenderungan untuk menarik elektron. Misalnya kalau kita punya HCl, adik-adik, mana yang positif, mana yang negatif? Cek. H positif, Cl negatif, Bu. H-nya positif, Cl-nya negatif. Berarti bilox H di sini berapa? Positif 1. Bilox Cl-nya berapa? Negatif 1. Negatif 1. Atau saya ganti, contohnya kalau kita punya MgOH2, berapa bilox Mg-nya? 2 plus, Bu. Iya, positif 2. Bilox OH-nya? Min 1. Min 1 ya, karena ada 2 baru dia menjadi min 2. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa bilangan oksidasi itu berdasarkan keelektronegatifan di sini ya. H itu positif, Cl itu negatif. Kenapa? Karena semakin ke atas dan semakin ke kanan, nilai elektronegativitas semakin bertambah ya. Artinya antara H sama Cl, siapa yang lebih elektronegatif? Ini termasuk unsur bebas. Yang kedua, kalau kita punya senyawa ya, senyawa. Yang pertama, kalau kita punya logam. Logam dalam senyawa ya, bukan logam dalam unsur bebas. Logam itu biloxnya selalu positif. Kalau logam golongan 1, biloxnya berapa? Positif. Positif berapa? Kalau logam golongan 1. Positif 1 ya, berarti Li plus gitu, Na plus, iya benar, K plus dan seterusnya. Kalau golongan 2, biloxnya berapa? 2 plus. Iya, contohnya apa? Yang tadi Mg2 plus, positif 2, Ca2 plus, Ba2 plus dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau kita punya hidrogen. Hidrogen itu biloxnya berapa? Umumnya positif 1. Kecuali apa? Dalam hidrida logam. Hidrida logam itu artinya kalau dia berkaitan dengan logam. Contohnya LiH, NaH, kemudian MgH2, berapa H-nya di sini? H sama dengan Atau jadwalnya komplain juga ya. berapa H-nya? Yang minggu ini aja. Min 1. Nah, itu adalah min 1. Oke, bentar ya. Posisinya bagaimana ya? Ini bikin
Gimana sih? Ya Allah, itu sih. Dari jauh udah bilang ya sama tim KKN ya. Kan ditanya kesibukannya apa, sangat sibuk. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir. Kalau selanjutnya oksigen. Oksigen ini umumnya berapa? Biloxnya -2. -2. Contohnya misal kalau kita punya H2O gitu ya, NaO, iya -2. Kemudian Mg, Na2O ya, MgO atau NaOH dan seterusnya. Nah, kecualinya dalam apa? Kecuali dalam peroksida. Apa contoh peroksida? Nilainya berapa kalau dalam peroksida? -1 ya. Contoh dalam H2O2 atau Na2O2. Atau kecuali lagi dalam apa? Super oksida. Ini -1/2 biloxnya. Apa contohnya superoksida? Contohnya kalau kita punya H2O4, udah super, oksidanya udah banyak ya. Kemudian kecuali lagi dalam F2O. Kalau dalam F2O, bilox O berapa? +2. +2 karena F itu selalu negatif -2 ya, -1 kali 2. Oke, baru yang terakhir yang D itu F. F itu selalu -1 dengan apapun, mau dengan oksigen, dengan Cl, dia selalu menang. Kemudian yang ketiga adik-adik, kalau kita punya ion, dalam ion bilox sama dengan muatan ion, tuh ya, muatan. Mungkin saya kasih contoh aja. Misalnya kalau kita punya HCO3-, berapakah bilox C di sini? -1 kan? Oh, bilox C-nya Bu ya? Iya. H berapa H tadi? Positif 1 ya. Oh, kalau ada 3 berapa totalnya? -6. -6. Berarti C-nya berapa? Ini bisa kita tuliskan ya. Positif 1 ditambah C -6 sama dengan -1. Berarti C-nya berapa? C sama dengan -1. Ini pindah ruas jadi min juga ya. -1 plus 6 sama dengan berapa ini? +4 Bu. C-nya positif 4. Ya, benar nggak nih? Misal saya punya yang lain, KMNO4. Berapakah bilangan oksidasi Mn-nya? Golongan berapakah? Golongan Ya. 1. Ya, positif 1. Oksigen tadi berapa? -2 ya. Kalau ada 4 berarti totalnya berapa? -8 Bu. -8. Agar dia 0, ini kan nggak ada muatannya ya. Agar dia 0, maka Mn-nya harus berapa? +7 Bu. Positif 7, benar ya. Atau saya punya yang lain, contohnya kalau ada Cr2O7 2-. Nah, ada muatannya. Berapakah bilangan oksidasi masing-masing Cr-nya?
Nanti cara menentukannya gimana? O-nya berapa O? Min 2 kali Berapa 7, total O-nya di sini? 14. Min Bilangan 14. oksidasi O-nya? Iya, min 14. Berarti CR-nya 2 ya. 2 dikali bilox CR minus 14 sama dengan min 2. Gitu kan ya? Berarti 2 kali bilox CR itu sama dengan positif 12. Berapa masing-masing CR-nya? Positif 6 Bu. Positif 6. Oke, bisa menentukan bilangan oksidasi? Bisa Bu. Bisa ya. Oke, sudah cukup banyak catatannya. Nah, tentukan reaksi berikut berupa setengah reaksi oksidasi atau reduksi, redoks total atau bukan redoks. Gampang ya cara menentukannya ya. Kita ambil H2O2. Berapa biloks H di sini? Positif 1 tadi ya. Oksigennya berapa? Oksigennya di sini? Negatif. Negatif berapa? Berapa O-nya? Negatif 1 Bu. Negatif 1. H di sini tetap positif 1 ya. O-nya berapa nih? O di sini berapa? Negatif 2 bukan Bu? Negatif 2. O yang ini berapa? 0. 0. Oke, kita lihat O-nya. Dari min 1 ke minus 2, naik atau turun? Turun. Berarti reduksi. Dari min 1 ke 0, naik atau turun? Naik. Berarti oksidasi. Artinya ini ada reduksi dan oksidasinya termasuk yang Dispro. redoks. Ya, dia golongannya yang dispro ya. Atau kita lihat lagi. 2 imin menjadi I2. Kalau 2 imin di sini biloksnya berapa? Min 1, langsung aja ya sesuai muatannya ya. Kalau dalam I2 biloksnya berapa? Berapa biloks I2? 0 Bu, 0. 0. Berarti min 1 ke 0 naik atau turun? Naik. Naik, oksidasi ya. Artinya ini termasuk setengah reaksi oksidasi karena tidak ada reduksinya kan. Kalau ini dua-duanya ada termasuk yang redoks. Sekarang kalau kita lihat yang ini, C di sini berapa? 0. 0. Unsur bebas. O2 0. 0. O di dalam CO2 Min 2. min 2. Min 2 kali 2 minus 4 ya. Berarti C-nya berapa? Plus 4. Positif 2. Plus 4. Iya. Plus 4 kan untuk C sendiri kan? Nggak dibagi 2 lagi dia. Berarti C-nya mengalami oksidasi. O-nya mengalami reduksi. Maka reaksi ini tergolong apa? Dispro. Tergolong redoks juga. Nah, itu ya. Coba kita cek ada nggak yang bukan reaksi redoks di sini? Nggak ada ya, semuanya termasuk reaksi redoks. Coba adik kerjakan yang belum. 2, 4, 6, 7, 8. Dikerjakan sendiri ya. Nah, untuk pekan depan kita akan bahas penyetaraan reaksi dulu nampaknya. Ada nggak penyetaraan reaksi redoks? Harusnya ada dulu sebelum masuk ke wadah. Oke, selesaikan dulu yang 60 ini ya. Nah, reaksi redoks ini beberapa menghasilkan energi yang besar. Contohnya apa? Proses pembakaran dan teknologi baterai ya. Jadi proses pembakaran, misalnya kalau pembakaran bensin dalam mesin motor, ini menghasilkan energi ya. Energi apa? Sehingga motornya bisa bergerak. Itu. Kemudian teknologi baterai.
Nah, baterai ini juga melibatkan reaksi redoks di dalam baterai HP kita, laptop. Nah, ini juga reaksi redoks yang menghasilkan energi sehingga laptop kita bisa nyala, gitu ya, HP kita juga bisa nyala. Nah, beberapa reaksi redoks yang terjadi pada reaktan dengan wujud fisik yang sama. Jadi reaksi redoks itu nggak harus berbeda-beda wujudnya ya. Contohnya nih, gas dengan gas menghasilkan gas juga. Ini termasuk redoks. N-nya positif 2, minus 2, 0. Ini minus 4, ini plus 4. Ini minus 2 ya. Nah, ini termasuk redoks juga. Ada semuanya gas. Gas, 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 gas. Ada juga larutan. Dalam larutan banyak contohnya ya. Aqueous semua. Ini juga aqueous semua. Ini ada elektrik satu airnya. Kemudian sistem biologi. Nah, ini dalam sistem biologi tubuh. Ada dalam padatan. Nah, ini contohnya untuk senyawa interkalasi ya. Interkalasi. Ada pertanyaan dulu sampai di sini sebelum kita cukupkan dulu. Ini ada multiple bilangan oksidasi atau bilangan oksidasinya yang bervariasi. Itu unsur-unsur blok D ya. Contohnya osmium, OS itu bisa minus 2, OS juga bisa plus 8. Nah, bilangan oksidasi ini merepresentasikan sifat-sifat suatu senyawa. Stabilitasnya gimana, keberadaannya seperti apa, kemudian sifat kimia, sifat fisiknya seperti apa. Itu juga direpresentasikan melalui bilangan oksidasi. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Belum ya, sebentar. Tadi kita sampai di sini. Saya ingin mengcopy kemudian untuk hari ini. Silakan diketik kemudian dulu yang berikutnya. PowerPoint yang tadi kalau udah dikerjakan, saya kirimnya ke grup WA dulu.